Allah bilang begitu. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam sorga hanya dengan menyatakan bahwa kami orang beriman, padahal kami belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji umat-umat yang ada sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga kemudian Allah itu benar-benar taunya ilmu zahirin, secara faktual. Kalau Allah tanpa ngeliat zahir pun Allah tahu, tapi maksudnya secara faktual sehingga kita tidak bisa membantah lagi. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Di garis perintah itu nggak boleh kita tinggal ketika kewajiban itu datang. Itu sebagai pembuktian iman kita. Yang kedua, al-manhiyat, larangan-larangan dalam agama. Ada batasan yang nggak boleh kita lampaui. Itu untuk menguji kesetiaan kita, sejauh mana kita menghargai itu batasan Allah yang nggak boleh kita tabrak. Itu sangat ditentukan oleh kualitas iman seseorang, dan itu sekaligus menjadi tanda, menjadi ujian keimanan kita. Sejauh mana kualitas iman kita terlihat betul dari sejauh mana kita memiliki komitmen terhadap perintah dan terhadap larangan. Yang ketiga namanya al-baliyat. Kita akan diuji dengan berbagai macam bala dan persoalan-persoalan hidup. Tuh. Jangan dikira yang namanya ujian itu hanya untuk orang susah. Orang kaya juga diuji sebenarnya mah. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Dia pikir orang hidup nggak punya masalah. Wah, keliru, nggak paham namanya itu. Kan kita suka ngomong gitu, enak banget lu mah hidupnya gitu ya. Ngeliat teman, masya Allah enak ente mah. Kata kita, dia gua ngerasain setengah mati pak. Menjaga ke ngomong aja, man bapak aja lemes ngomong mulu kalau susah. Lu saya dibicarain, semua orang punya masalah. Orang uangnya banyak, perusahaannya maju, bininya cakep, tapi nggak punya anak. Masalah nggak tuh? Masalah nggak? Masalah nggak? Tetangganya mana miskin, mana ngontrak, bininya bunting mulu. Masalah kan? Masalah. Nah, yang ono nggak punya anak masalah, yang ini punya anak masalah. Hidup ini memang begitu. Tinggal pinter-pinter kita menyelesaikan masalah. Nah itu nanti ciri orang beriman, dia bertahan ketika diuji, dia sadar betul. Dan ujian itu bentuknya bukan hanya kesusahan. Ini juga salah lagi kita nih, pegangan kita dalam Al-Quran, rujukan kita suka keliru. Kita hanya menganggap bahwa sakit itu ujian, bangkrut ujian. Pak, padahal orang yang sedang maju juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kamu, kata Allah, kami timpakan kepadamu bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, fitnah, itu sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian manusia akan dikembalikan. Nah, cuman kan kita jarang ngomong kalau orang lagi punya duit, hati-hati lu lagi diuji. Nggak berani kita ngomong begitu, orang kita mau minjem duit. Dan orang biasanya kalau lagi dapat kejayaan nggak merasa kalau itu ujian, lebih memandangnya sebagai nikmat biasanya. Nah, disinilah banyak celakanya kita. Berbeda makanya dari riwayat sahabat Nabi, ketika diminta jabatan gubernur oleh Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Khalifah itu ada satu negeri yang sedang membutuhkan seorang amir. Kalau sekarang kita sebutnya gubernur. Setelah beberapa hari dia berpikir, jatuhlah pilihan itu pada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tunjuk itu, datang oleh Sayyidina Umar, diminta kesediaan dia, nolak, nggak mau dia. Dipaksa sama Sayyidina Umar, masih nggak mau juga dia. Dia bilang, gua enak ibadah, kau seret aku ke pintu neraka.